wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Yolanda, mahasiswi dari Prodi Manajemen Pajak dengan NIM 18233.085. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang DJP online. Sebelum kita memahami lebih lanjut materi ini, pertama-tama kita harus memahami arti dari DJP online tersebut. Apa sih arti dari DJP online ini? DJP online adalah salah satu aplikasi pajak online dari Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya atau untuk pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-filing dan e-billing pajak. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari DJP. Tujuan diterbitkannya DJP online ini tidak lain untuk mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat menyelesaikan urusan perpajakan di mana saja dan kapan saja, serta dapat dilakukan dengan lebih praktis tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan pajak. Sedangkan untuk manfaat dari DJP online ini sangat banyak. Di antaranya adalah yaitu prosesnya yang cepat dan mudah, dengan hasil yang lebih akurat dan terintegrasi, murah dan ramah lingkungan, serta bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan tentunya tepat karena sudah menggunakan teknologi yang canggih. Saat kita melakukan atau mengakses aplikasi DJP ini, tentunya ada hambatan. Hambatannya itu adalah berupa misalnya koneksi internet pada saat mengakses aplikasi error atau terputus, sehingga wajib pajak tidak bisa mengakses website tersebut. Atau bisa juga hambatannya adalah data error. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-billing, e-filing, dan e-fin. Baik, yang pertama adalah e-billing. Apa sih itu e-billing? E-billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Yang kedua, e-filing. E-filing adalah cara pelaporan SPT pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website DJP. Selanjutnya adalah e-fin. E-fin adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik, diantaranya untuk e-billing. E-fin ini berguna sebagai salah satu alat autentikasi agar setiap SPT yang dikirimkan oleh wajib pajak dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Salah satu yang bisa kita akses dari DJP ini adalah SPT online. Dengan e-filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Selain itu, juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pelaporan pajak secara online dan penerapan pajak secara online. Sebelum memulai langkah pengisian e-filing atau SPT tahunan, wajib pajak harus mendapatkan dokumen penting berupa bukti potong pajak dari perusahaan tempat wajib pajak tersebut bekerja. Lembaran bukti potong untuk karyawan swasta bisa dilihat pada contoh lampiran yang saya sajikan. Jika belum menerima, segera minta ke perusahaan atau bendaharawan. Setelah wajib pajak menerima bukti potong pajak, bisa melanjutkan dengan cara melakukan SPT online, yaitu pertama-tama buka website djponline.pajak.go.id, kemudian memasukkan NPWP dan password, terus akan muncul gambar pada layar tersebut dan masukkan kode gambarnya, lalu klik login.
Setelahnya pilih layanan e-filing, dan selanjutnya pilih atau klik buat SPT. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari contoh lampiran yang saya berikan. Setelah itu akan muncul beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 SS, dan wajib pajak bisa mengikuti panduan pengisian e-filing tersebut. Setelah selesai menjawab pertanyaan, klik SPT 1770 SS. Begitu sudah masuk di SPT 1770 SS, selanjutnya isi data formulir seperti tahun pajak, misalnya 2018, status SPT normal. Kalau status SPT pembetulan, isi juga pembetulan keberapanya. Setelahnya, isi juga data dari SPT yang terdiri dari yang pertama isi bagian pajak penghasilan. Bisa teman-teman lihat dari format yang saya lampirkan. Misalnya pegawai negeri, masukkan data sesuai formulir 1721 A2 yang diberikan oleh bendaharawan. Selanjutnya isi bagian yang kedua, pajak penghasilan. Bisa teman-teman lihat dari contoh yang saya berikan. Dan yang selanjutnya, isi jumlah keseluruhan harta dan kewajiban Anda di bagian daftar harta dan kewajiban. Terus beri centang pada kolom setuju di bagian pernyataan. Setelah mencentang tanda setuju pada bagian pernyataan, selanjutnya klik berikutnya. Wajib pajak akan menerima ringkasan SPT pengambilan kode verifikasi. Kemudian ambil kode verifikasi dengan mengklik di sini. Nanti ada pemberitahuan kode verifikasi dikirim ke email atau nomor handphone. Selanjutnya, setelah mendapatkan kode verifikasi tersebut, masukkan kode tersebut di dalam kode verifikasi. Klik kirim SPT. Maka SPT dari wajib pajak tersebut sudah terkirim. Nah, setelah wajib pajak mengisi SPT online, di akhir pengisian tersebut nanti wajib pajak itu akan diminta mengisi respon terhadap layanan pajak online tersebut, apakah merasa puas atau tidak puas. Setelah dinyatakan SPT wajib pajak sudah terkirim, segera buka email. Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik SPT tahunan PPh lewat email. Dan pastikan jika wajib pajak ingin mengisi SPT online, pastikan koneksi internetnya stabil agar tidak error atau berhenti di tengah jalan. Selanjutnya adalah saya akan melampirkan contoh kecil dari bentuk aplikasi DJP online.